Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran praktikum hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi IPA 5. Pagi, Bu. Ibu cek presensi dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Nadia. Fadila. Oke, Nadia dengan Fadila tidak hadir. Iya, Bu. Sakit atau apa atau izin? Apa kayaknya, Bu? Tidak ada keterangan ya? Iya, Bu. Bu mau tanya kabar kalian hari ini. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalian baik. Alhamdulillah ibu juga sehat dan keadaannya baik. Kalian masih semangat? Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Coba kita sama-sama bernafas ya. 1, 2, 3. Ambil nafasnya. Tahan. Buang. Nah, sudah semua bernafas? Sudah, Bu. Apa udara yang kalian hirup tadi untuk bernafas? Oksigen. Betul sekali. Oksigen. Oksigen adalah udara yang kita hirup untuk bernafas. Dari mana sih asalnya oksigen tersebut? Dari tumbuhan. Daun. Dari tumbuhan. Dari daun. Betul. Tujuan pertama pembelajaran hari ini adalah untuk membuktikan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen. Betul. Yang kedua, bisa menyebutkan apa aja bahan-bahan, alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum hari ini. Dan yang ketiga, kalian bisa mendefinisikan apa itu fotosintesis. Dan yang keempat, kalian melakukan uji coba tersebut. Setelah kalian melakukan uji coba, kalian analisis apa perbedaan dari uji coba tersebut. Kalau hewan, apakah hewan bernafas seperti manusia? Iya. Iya. Ya. Kalau tumbuhan, bagaimana dengan tumbuhan? Dengan karbon dioksida. Hari ini kita akan melakukan uji in-house. Uji in-house adalah salah satu uji untuk membuktikan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen. Siapa yang mau menyebutkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum hari ini? Aku. Oke, boleh Ica. Betul, jas lab. Hidrilla, mana hidrilla? Ya, betul, hidrilla. Kemudian ada air. Ya, air. Betul. Bahannya ada 3. Ada jas lab yang akan kita pakai, ada hidrilla, tumbuhan air, kemudian air. Selain itu, ibu juga akan membagikan LKS yang akan kalian isi secara berkelompok. Kelompoknya adalah teman satu meja. Ya, seperti Ica, teman semejanya siapa? Oke, Ica dengan Salsa satu kelompok. Jadi nanti berkelompok mengerjakannya terpisah. Nanti Ica melakukannya di bawah sinar matahari percobaannya, Salsa di tempat yang redup. Ya. Tapi nanti LKS-nya diisinya bareng-bareng setelah kalian melakukan uji coba. Di dalam LKS juga ada beberapa pertanyaan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan kalian. Jadi nanti diisi saling bertukar jawabannya dengan teman satu kelompok. Oke. Sekarang bisa dimulai, silakan dipakai dulu jas lab-nya. Kemudian ibu akan membagikan LKS-nya. Ya, silakan ini LKS-nya untuk kelompok Ica dan Salsa. Sekarang ibu akan melakukan demonstrasi. Silahkan anak-anak maju ke depan. Ibu pinjam punya kelompok Ica dan Salsa ya. Jadi yang pertama alat dan bahannya itu ada hidrilla, SP, tumbuhan air, dan air di dalam botol. Kita buka dulu ya. Kalian kalau membeli hidrilla yang seperti ini bisa digunakan untuk 2 percobaan di bawah sinar matahari dan di tempat yang redup. Nah, kita bagi 2 ya. Ini dimasukkan ke dalam botol. Hidrilla dimasukkan ke dalam botol yang berisi air. Kemudian ditutup. Nah,
seperti ini. Kemudian dibalik. Simpan botol ini di tempat yang redup dan di tempat yang di bawah sinar matahari. Kemudian kalian gunakan handphone, smartphone kalian sebagai stopwatch. Gunakan stopwatch 5 menit atau 3 menit, kemudian kalian amati apa yang terjadi di dalam botol tersebut. Bagaimana gelembungnya? Apakah banyak, sedikit, cepat, atau bagaimana? Silahkan kalian amati selama 5 menit atau 3 menit percobaan tersebut. Bisa dipahami? Silahkan kalian lakukan, dimulai dari sekarang. Sudah berapa menit, Salsa? Nih, Baru 13 detik. silahkan diamati ya bagaimana gelembung udara yang ada di dalam botol tersebut. Ya, Bu. Bagaimana Isya gelembung udaranya? Sedikit, Bu, gelembungnya. Sedikit, yaitu karena berada di tempat yang redup, jadi sedikit. Oke, selamat mencoba ya. Sudah semua ya melakukan percobaannya? Sudah, Bu. Ya sudah, sekarang kita kembali ke kelas. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan LKS hasil percobaannya. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkan ke Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fotosintesis. Jadi fotosintesis ini adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis merupakan contoh dari proses anabolisme. Anabolisme ini adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Senyawa sederhana yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2, yang kedua adalah H2O atau air, yang ketiga adalah cahaya matahari, dan yang keempat adalah klorofil. Bu, kenapa sih klorofil itu penting? Iya, klorofil itu penting karena klorofil adalah zat pigmen yang dapat mengikat cahaya matahari. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini terjadi pada siang hari karena reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Dan yang kedua adalah reaksi gelap tanpa membutuhkan cahaya matahari. Dalam reaksi gelap, penyusunan karbohidratnya ini melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Lalu bagaimana sih, Bu, proses terjadinya atau mekanisme dari fotosintesis itu? Jadi diawali oleh cahaya matahari yang mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Kemudian daun menyerap cahaya tersebut, kemudian mengubahnya menjadi energi kimia. Kemudian udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Kemudian karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar tumbuhan tersebut menyerap air yang dibutuhkan untuk tumbuhan berfotosintesis. Jadi air mengalir dari akar ke batang kemudian ke daun. Lalu molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan nitrogen. Dan molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida untuk membentuk glukosa. Glukosa tersebut digunakan sebagai energi atau makanan untuk tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigennya dilepas ke udara. Selanjutnya Ibu akan menuliskan persamaan reaksi kimia proses fotosintesis. Jadi persamaan reaksi kimia proses fotosintesis ini adalah 6 karbon dioksida ditambah 6 H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama adalah cahaya matahari, intensitas cahaya. Jadi laju fotosintesis akan tinggi ketika intensitas cahayanya itu banyak. Yang kedua adalah karbon dioksida. Jadi ketika karbon dioksida di udara banyak, maka akan banyak juga bahan yang dapat digunakan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah kadar air. Kadar air yang rendah akan menutup stomata sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida dan akan menurunkan laju
fotosintesis. Dan yang keempat adalah suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim yang bekerja pada proses fotosintesis. Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan bertanya secara acak kepada Hadi. Coba Hadi jawab ya. Apakah fotosintesis hanya terjadi di siang hari? Wah, jawabannya kurang betul. Nanti harus lebih fokus lagi ya. Siapa yang ingin mengklarifikasi jawaban Hadi? Ayu, silahkan Ayu. Selanjutnya, Ibu akan memilih secara acak kelompok yang akan mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas, yaitu kelompoknya Sela Anandita dan Fairuza Imara. Silahkan maju ke depan. Terima kasih Sela dan Fairuza sudah mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Dan apakah hasil percobaan kalian semua juga sama dengan hasil percobaan Fairuza dan Sela? Atau ada yang beda? Sama semua jawabannya. Alhamdulillah. Berarti hasil percobaan kita semua berhasil. Jadi kita bisa menyimpulkan bersama-sama ya hasil percobaan uji in-house hari ini. Yuk sama-sama menyimpulkan hasil percobaan uji in-house hari ini. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis pada tumbuhan air Hydrilla sp menghasilkan oksigen dengan ditandai munculnya gelembung udara atau gelembung gas atau buih di dalam botol tersebut. Nah, Ibu mau tahu nih, bagaimana kesan kalian setelah melakukan percobaan uji in-house di lapangan tadi? Seru, bahagia, lebih mensyukuri nikmat Tuhan. Betul sekali. Dengan percobaan tadi, kita lebih bisa memaknai bahwa keberadaan tumbuhan di muka bumi ini tidak sia-sia, tapi memiliki manfaat yang banyak bagi makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Pertemuan berikutnya, kalian Ibu bagi menjadi 6 tim, di mana satu tim terdiri dari 5 orang, ya, berurutan, nomor presensi 1 sampai 5 itu tim 1 dan selanjutnya. Kemudian tugasnya adalah kalian menganalisis dan menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan berkaitan dengan proses anabolisme. Kemudian pekan depan dipresentasikan oleh juru bicara timnya. Jadi tunjuk juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil diskusinya pekan depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu rasa cukup pertemuan hari ini. Pesan dari Ibu, kalian harus selalu rajin membaca buku paket biologi kelas 12-nya, sumber belajar kita, dan bisa lebih bijak untuk memanfaatkan teknologi dan smartphone yang kalian punya. Mohon dimaafkan ya apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian semua, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih atas semangatnya dan atas kerja baik kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.